Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindasari dari UPBJJ UT Jambi. Nah, kali ini saya akan melakukan percobaan praktikum mengenai simbiosis. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Setiap makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri. Mereka berinteraksi dalam ekosistem agar dapat bertahan hidup. Interaksi inilah yang dikenal dengan istilah simbiosis. Nah teman-teman, pada kegiatan praktikum kali ini saya ingin melakukan pengamatan tentang simbiosis apa saja sih yang ada sekiranya di lingkungan sekitar rumah saya. Setelah melakukan pengamatan yang lebih jauh, saya menemukan 3 simbiosis yang ada di lingkungan sekitar rumah saya. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda dan saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme yang saya temukan adalah adanya interaksi antara tumbuhan bayam ekor kucing atau yang dikenal dengan nama latin Celosia argantea dengan beberapa jenis serangga, yaitu lebah madu, lebah trigona, dan kupu-kupu. Dari interaksi tersebut, kedua organisme saling menguntungkan satu sama lain. Keuntungan yang didapat oleh tumbuhan Celosia argantea adalah terjadinya proses penyerbukan secara alami yang dilakukan oleh serangga, yaitu lebah madu, lebah trigona, dan kupu-kupu. Sedangkan keuntungan yang didapat oleh serangga tersebut adalah dapat menghisap nektar yang terdapat pada bagian bunga Celosia argantea. Selanjutnya, simbiosis kedua yang saya temukan yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua organisme, di mana yang satu mendapatkan keuntungan dan yang satu lagi tidak terpengaruh apa-apa, atau tidak untung dan tidak juga rugi. Di sini saya menemukan contoh yang ada di lingkungan sekitar, yaitu adanya interaksi antara singkong Jepang atau pepaya Jepang yang dikenal dengan bahasa latinnya Cnidoscolus aconitifolius dengan tumbuhan air mata pengantin yang dikenal dengan bahasa latin Antigonon leptopus. Dari simbiosis komensalisme yang terjadi, di mana tumbuhan air mata pengantin ini mendapatkan keuntungan, yaitu dapat menjadikan batang singkong Jepang tersebut sebagai lanjar untuk merambat dan memanjat, sedangkan singkong Jepang tersebut tidak terpengaruh apa-apa atau tidak mendapatkan keuntungan juga kerugian. Terakhir, saya menemukan simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau organisme yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya akan dirugikan. Simbiosis ini bersifat negatif dan merupakan kebalikan dari simbiosis mutualisme. Contoh yang saya dapatkan adalah menempelnya kutu putih atau dengan nama latin Cocoidea yang menempel pada daun singkong Jepang dan menyebabkan kerusakan pada jaringan tanaman dan mengganggu pertumbuhan serta perkembangannya. Sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh kutu putih adalah dapat menghisap sari daun sebagai sumber bahan makanan utama mereka. Contoh lain yang saya dapatkan adalah ulat pada jagung yang menjadikan jagung ini sebagai tempat kediaman atau inangnya. Ulat ini juga dapat bertelur dan berkembang biak di dalam buah jagung. Nah, ulat ini dapat menyebabkan kerugian pada jagung, yaitu dapat menyebabkan daun jagung menjadi bolong-bolong dan buah jagung menjadi tidak bagus lagi.
Terakhir, simbiosis parasitisme yang saya temukan adalah nyamuk yang sangat merugikan bagi manusia dan dapat menyebabkan berbagai penyakit dan rasa gatal. Sedangkan nyamuk diuntungkan karena menghisap darah manusia.